atas materai Bang ya? Jadi kita sebenarnya mau ngadap sama pimpinan supaya tidak ada terjadi seperti ini. Maksud dan tujuan kita kedatang ke sini untuk menyikapi ini. Nah, perampasan tanah-tanah rakyat ini kan sebenarnya kalau bagi saya itu mengingatkan kita dengan bagaimana cara-cara kekuasaan otoritarian Orde Baru dulu kan, merampas tanah-tanah rakyat atas nama kepentingan pembangunan, mengambil alih tanah-tanah rakyat atas nama kepentingan umum dan lain sebagainya. Nah, cara-cara seperti ini juga tetap dipakai di surat yang kemarin beredar itu. Bagaimana mungkin warga negara justru dipaksa angkat kaki dari tanahnya sendiri, digusur dari tanahnya sendiri, diminta membongkar rumahnya sendiri, sementara pada sisi yang bersamaan kekuasaan atau pemerintah justru permisif terhadap modal asing kan. Sekarang mereka bersama Jata mendampingi ada 200 warga di kawasan IKN itu yang diusir dan diminta merobohkan rumahnya sendiri gitu dengan alasan ya mereka tidak punya alas hak yang cukup kuat gitu. Dan ironinya di satu sisi warga yang sudah sejak lama tinggal di situ diusir begitu saja, sementara pemerintah mengundang warga negara asing dan kemudian diberi berbagai macam kemudahan termasuk apa itu ya nggak tahu saya namanya HGU atau apa sampai ratusan tahun di situ. Kemarin tuh surat yang undangan itu yang bikin resah sebenarnya, walaupun sebelumnya memang tidak ada pemberitahuan. Itu kan bunyinya sangat menyinggung. Saya pun sempat saya bilang saya tidak terima bunyinya surat ini, kan surat teguran pertama. Seolah-olah sebelumnya kan ada penyampaian bahwa tidak boleh begini, memang tidak boleh membangun di kawasan inti, tapi kan kami tidak membangun di kawasan inti. Itu dan masyarakat adat juga akhirnya menyadari bahwa perlakuan negara yang merampas tanah-tanah adat di Kalimantan Timur itu setara dengan kejahatan lingkungan, tapi sekaligus sebagai sinyal bahwa negara itu tidak peduli keanekaragaman manusia. Jadi mau diseragamkan aja tuh dengan beton itu punya problem besar karena soal lahan-lahan yang jadi sumber hidup mereka dirampas negara tuh. Jadi diminta untuk merubuhkan bangunan mereka dalam waktu 7x24 jam. Ketika kami tanya dan konfirmasi kepada warga, apakah warga sebelumnya pernah mendapatkan surat? Sayangnya warga yang kami temui di tempat tersebut itu baru pertama kali mendapatkan surat tersebut. Nanti ada urusan soal juga soal sengketa lahan, sengketa tanah gitu ya Bung Rogi ya? Ya itu intinya itu soal cara melindungi sesuatu yang diberi oleh alam tapi dirampas oleh negara. Ya. Dan ada teman-teman dari Kendeng juga di situ, ibu-ibu yang dari tahun 2016, 2017 itu berjuang untuk Kendeng. Ya. Pasti akan bermasalah. Karena apa? Masyarakat di sana itu pemilikan tanah sudah berturun-temurun dan tidak ada surat sertifikatnya. Yang ada itu tanah adat. Itu yang selalu bermasalah ketika kita menata hutan. Pendekatan persuasif mengingat bahwa kehadiran masyarakat adat atau masyarakat yang lebih dulu ada itu hendaknya diberikan penghormatan dengan sewajarnya dan tentu dengan menggunakan pendekatan dialogis di dalam rangka menggunakan tanah yang tentu statusnya harus lebih jelas gitu. Ini semua hal yang menyangkut tertib semesta itu bagi mereka itulah yang mereka yakini sebagai kehidupan dan banyak yang dipaksakan oleh negara. Berikan solusi terhadap permasalahan yang ada di masyarakat. Kalaupun digusur harus ada solusinya. Tidak terus digusur dibayar, nggak seperti itu. Jadi harus dipikirkan pasca digusur itu masyarakat komunitas seperti ini itu mau diapakan, nggak boleh berhenti cuman ada ganti untung atau ganti rugi tadi. Yang jelas bagaimana jangan sampai itu semua kemudian mengakibatkan masyarakat menjadi korban, apalagi diperlakukan tidak adil. Ya itu yang mereka anggap, kok kenapa dieksploitasi? Kan cukup dengan merawat aja udah cukup bagi mereka tuh. Betul. Kalau memang pemerintah memiliki data, mestinya kan data itu ditarungkan dengan data yang dimiliki oleh warga. Nah, bagaimana mungkin ada proses dialog kalau posisinya juga tidak seimbang ya? Ada ketimpangan posisi antara kekuasaan melalui badan otorita dengan warga yang ada di sekitar Pameluan. Bisa membuat konflik baru di sana, bisa membuat masalah baru. Gitu. Betul, sangat. Itu baru manusianya, belum hewannya.
Anda tahu itu tanah-tanah mau dijin jalan tol dan sebagainya itu merusak habitat hewan. Jadi nanti jangan heran kalau hewan-hewan itu cari makannya masuk ke perkampungan atau ke IKN. Jadi bagian-bagian ini saya kira yang akan menggemparkan dunia. Karena bakal ada satu gerakan baru selain gerakan guru besar, gerakan mahasiswa, gerakan angket. Itu gerakan lingkungan yang akan muncul kembali dari lokasi-lokasi kecil seperti di Blora, di Kendeng, di Papua, di Kalimantan sekarang tuh. Dan ketua-ketua adat di Kalimantan juga mulai menyadari bahwa apa yang direncanakan di pusat itu tanpa sepengetahuan mereka sebetulnya. Padahal mereka adalah pemilik kebudayaan di lokasi-lokasi itu. Sekarang ini enggak, harganya masih murah Presiden. Siapa bilang itu di sana calo-calo tanahnya sudah menggila. Ya, jadi investor juga nggak mau pesan, investor kan menghitung mau bangun hotel, bangun gedung apapun kan itu berapa orang sih di sini. Mau dipasang seperti apa ya tidak mau. Oh, sekarang sudah bergerak, iya ada beko di sana, di pagar gitu aja. Oke. Ini ada perbedaan perlakuan nih gitu karena tanah-tanah di IKN itu ya itu di bawah otorita IKN ya, OIKN. Nah, tadi juga harganya ditentukan katanya kan oleh otorita IKN. Nah, ini untuk siapa nih gitu. Ini ada dalam perspektif yang berkembang ini agak berbeda. Kalau tadi boleh dibeli ya oleh investor.